Itu ada namanya Vale, itu BUMN-nya Brasil, atau pesawat Embraer dia. Ya banyak negara kayak gitu. Nah, kita memang terlambat, tapi dalam dunia belajar itu tidak ada kata terlambat. Kita mulai aja. Ya baik itu asalnya juga dari sedikit, dari nol, tapi terus kita mulai. Saya yakin semua setuju ya, kita pengen berkembang terus ya, bahkan mungkin setinggi-tingginya gitu. Bagaimana tipsnya dari Pak Iman supaya kita itu bisa jadi perusahaan TBK secara otomatis pasti kan trustable dulu kan harus ya. Nah triknya supaya itu kayak gimana itu? Nah, belajar itu memang menurut nasihatnya Imam Syafi'i terus-menerus harus dikerjakan. Tapi tidak sembarang belajar. Saya pernah nulis nasihatnya Pak Dahlan Iskan kepada seseorang yang kebetulan waktu itu Mas Daya juga datang di Denpasar acara Muhammadiyah. Itu Pak Dahlan itu manggil ke depan ini salah seorang yang bisnisnya itu properti, dodolan rumah. Dipanggil, ditanya salah satu pertanyaannya, apa kebiasaanmu sehari-hari? Salah satu jawabnya, saya baca Pak. Terus ditekoni, omahmu wis payu kabeh, urung. Di kurang persen ini, kurang persen ini. Lalu taman kok moco. Terus nasihat Pak Dahlan, berhentilah membaca. Saya tidak mau berkomunikasi lagi dengan Anda sepanjang Anda masih membaca. Maksudnya Pak Dahlan apa pokoknya kalau orang duduk, tapi sing mbok waca biyen iku lakonono dhisik. Waca kakan teori gak tahu melakoni, bahaya juga itu. Kakan teori itu. Sebaliknya juga tidak pernah membaca juga bahaya. Jadi membaca dikerjakan, membaca dikerjakan, membaca dikerjakan. Itu proses pertumbuhan perusahaan. Kalau semua karyawan begitu, biasa 3.800 piye carane ben dadi 3.900. Pelajari koyo carane dipraktekno. Nubruk-nubruk dhisik, tiba-tiba dhisik. Dadi 3.800. Pelajari nih dadi 3.900, 4.000 dan seterusnya itu. Prosesnya membaca. Enggak mungkin sampean membaca tiba-tiba bisa. Pasti proses membaca. Tapi bukan sembarang membaca. Makanya ayat Quran yang pertama kali turun itu adalah Iqra. Sampean disuruh membaca, orang dikongkon sholat, orang dikongkon syahadat, orang dikongkon macam-macam. Kongkon maca dhisik, tapi bar maca langsung sampean lakoni. Itu kalau seperti itu nanti akan benar. Kalau semua karyawan itu tumbuh begitu, tumbuh dengan segala aspeknya. Misalnya apa? Biasa anak buah papat dadi 5, itu berarti tumbuh. Biasa anak buah 5 dadi itu berarti tumbuh. Anak buah papat berpuluh-puluh tahun pancet papat berarti enggak tumbuh. Handle pitik 3.800 bertahun-tahun kok pas 3.800 ya berarti enggak tumbuh. Nah, ini bahaya kalau perusahaan enggak tumbuh itu. Perusahaan enggak tumbuh itu akibatnya apa? Karyawannya menua. Kenapa kok menua? Ya mereka enggak tahu merekrut sing tuwa gak mungkin dipecat. Oh, memang orang baik, setia. Ya wes nah, tapi kurang merekrut orang muda. Akhirnya yang tua mendominasi. Ketika seperti itu maka begitu muncul era milenial, kalah perusahaan itu biasanya. Saya yang mungkin punya anak buah beberapa orang, gimana saya istilahnya strategi untuk menaikkan level anak buah saya, SDM anak buah saya, Pak. Ya, terima kasih. Nah, itu sih paling gampang, sama kayak anak buah. Betul gak kira? Paksa punya anak buah, pasti ada. Di antara misalnya sampean ada 7 orang gitu ya. Yang salah satu yang paling senior dinaikkan supaya jadi membawahi teman-temannya. Nah, kalau itu pasti akan meningkat ya. Secara kapasitas orang itu bisa dipaksa dengan melakukan hal tertentu. Tapi harus dibarengi dengan yang sifatnya tidak dipaksa, jadi proses pembelajaran. Jadi dua, ada sisi pemaksaan, ada sisi pembelajaran. Pembelajaran mungkin kudu rajin, harus rajin belajar, bukan sekedar belajar dipraktekkan. Anak buah sampean di bidang apa? Keuangan, produksi. Apa yang dilakukan sehari-hari? Anak kandang sama produksi processing daging. Katakanlah anak kandang. Anak kandang itu tugas utamanya apa? Apa ukuran kinerjanya? Disebut anak kandang hebat itu kun kudu ada ukurannya. Apa ukurannya?
Jadi intinya sebenarnya kalau kita ngomong secara manajemen, semua pekerjaan itu memang harus dipikirkan ukuran yang orang itu bisa diukur oleh siapapun dan hasilnya kurang lebih sama. Karena kalau tidak sama nanti bisa menimbulkan perdebatan, ayal-ayalan. Tapi tidak sama, jadi kayak urin tadi, terus gak usah kakak ngomong, oh di derajat tidak, pokoknya trackkan ya, warna urinmu, air kencingmu kayak apa, ya itulah nilaimu. Nah, dipikirkan begitu. Terus kalau ukuran-ukuran sudah didefinisikan supaya orang meningkat, itu biasanya diberi pemacu-pemacu. Misalnya, oh kalau levelmu naik satu level ditambah begini, satu level lagi ditambah begini. Biasanya skornya 3 menjadi 4, tak traktir bakso kan jadi 4 gitu. Saya sepele kan traktir bakso paling neng Blitar biasa. Duit sampean dhewe kok ditegur. Wong anak buah itu kan manajer itu pasti harus punya budget untuk nyenangno anak buah. Walaupun sedikit kan tuku bakso pira sih 5.000, tapi kan nek sampean mau gak tau nukone anak buah, sampean gak digatek biasanya. Siku duit sampean dhewe tapi harus ada gitu-gitunya. Internal personal, tapi perusahaan juga harus punya. Itu tadi mencair-cairkan suasana gitu loh ya. Mendekatkan juga. Pas anake ditampa SMA negeri sampean kado buku sak lusin pira sih regane gitu. Kan gak larang, tapi kan seneng orang. Wis gak sak lusin lah 3 apa sampean wae kertas kado. Selamat anak sampean diterima di SMA negeri 1 Blitar. Nah, ono bukune 3, regane 3 piro? 12.000, bakso sak piring, sak mangkok. Nah, itu kayak gitu kita memang butuh kita kepada. Nah, nanti kalau semua orang begitu nanti perhatian kepada anak buah itu meningkat, orang akan lebih sadar untuk tumbuh, untuk belajar. Nah, akhirnya semua pada senang. Kalau mengompakkan pengalaman saya, kebetulan kekompakan ini karena ketidakmampuan saya. Jadi ketika saya menghargai pendapat anak buah saya level paling bawah pun dengan hanya dia laporan sebelum saya nyeneni, kasarnya sebelum saya mengkoreksi laporan dia, emosi saya pasti jempol dulu, jempol sama terima kasih, tapi laporanmu kok gini. Akhirnya tidak ada kecanggungan di grup saya, siapapun yang bisa upload laporan di situ tidak harus japri. Jadi pada awalnya orang-orang baru yang masih baru nikah mesti lewat japri, padahal sudah ada grup. Nah ini mungkin yang dimaksud Mbak tadi, karena di situ ada senior, salah dikit ke Pak ini, ya sudah mendelep lagi. Tapi ketika kita hargai laporan dia, sebelum menyalahkan ada emotion, senyum, jempol, oke, tapi walaupun salahnya banyak, akhirnya dia semakin semangat dan dia semakin pede lah untuk timbul. Sama menyalahkannya itu selalu lewat grup apa kadang-kadang japri? Kalau dia salahnya teknis dan tidak bersifat memalukan lewat grup. Tapi kalau dia salahnya agak pribadi, agak kurang ajar dikit, ya saya japri. Nah berarti nyalahkan orang pun harus tahu kondisi ya. Oh jadi antong kromo di grup kabeh, mari ngono gak wani ngomong deh kan gitu. Jadi saya punya 2 grup, memang ini trik kita. Ada yang satu grup ada Pak Sigitnya, ada satu grup nggak ada Pak Sigitnya. Jadi ketika kita upload yang harus dia naik di grup Pak Sigit, kamu laporan ini di grup. Dia akhirnya laporan di grup yang ada Pak Sigitnya. Walaupun beliau nggak pernah komen, jarang komen, nggak apa-apa. Tapi memunculkan mental yang kecil-kecil itu akhirnya berani muncul juga. Nah, bagaimana orang tua sing salah, terus yang tahu kesalahannya itu ternyata anak muda, nah, yang milenial, gimana kalau yang kayak gitu? Yang orang tuanya salah? Iya, yang salah tapi orang tua ini, terus senior, sing ngerti salah ya, sing nom, gimana? Ada kasus ya, budaya di kita emang kayaknya belum ada 0, sekian persen Pak yang berani nyalahkan senior. Jadi ya kita akui memang. Kan senior pernah salah juga kan? Pernah. Loh, jadi menungso kan sering Pak, sering tidak terasa. Senior juga manusia. Iya. Ya salah satunya diskusi kita harus
Saya sering pakai pendapatnya Keswan, kalau di sini di bawah PJ Keswan. Jadi kita bahasa instruksi jarang. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutmu gimana? Jadi biar mereka muncul dulu, walaupun sebenarnya saya sendiri juga kadang nggak tahu harus gimana. Saya tadi ditanya kan nggak tahu juga kan, terus saya tanya sampean kan. Bukan ini pengalaman sampean sehari-hari kan. Tapi memang budaya ini yang harus memang saya juga mau tanyakan. Budaya ganti takok. Kesapa sih jawabnya gitu. Budaya menghilangkan senioritas, budaya menghilangkan berani menyalahkan senioritas, medianya apa? Kalau memang harus dibuat media, menurut Pak Iman apalah yang ada di situ? Karena di sini menurut saya juga yang kedua, menurut Pak Iman ketika kita ada aib, bukan aib sosial bukan, ketika ada aib kegagalan di produksi, menurut panjenengan lebih baik semua orang tahu agar semua bisa belajar, atau itu secret? Itu aib grup saya, tidak boleh orang lain tahu itu. Demikian Pak, makasih. Kayaknya yang mau jawab Mas Suryo ini. Siapa yang jawab ya? Jadi begini, saya mendekat dengan Pak Iman karena kabarnya tadi orang yang suka mendekat dengan bakul minyak wangi maka dia akan ikut wangi ya. Saya mendekat orang yang dekat orang yang banyak duit ya. Insya Allah nanti saya juga akan kecepatan duit. Ya, iya Pak. Saya juga ikut berpikir Pak di belakang. Iya, lah sing salah sing sepuh ya. Terus biasa ngelek-ngelek ke ya, sungkan terus rikuh pakai gitu kan. Sehingga kita akan belajar bersama-sama ya. Apa kita lempar dulu Pak ke? Oh ya boleh. Kira-kira ada punya pengalaman? Ya, jadi kalau saya perkenalan dulu, saya Ihsan dari PT 515 yang bergerak di distributor Nestle Pak. Di situ kebetulan banyak yang lebih tua dari saya di situ. Nah, rata-rata senioritas yang kita anggap di perusahaan itu selama ini mindset kita adalah yang paling lama bergabung di situ. Tapi itu tidak kita berlakukan di PT 515, di mana semua KPI atau Key Performance Indicator karyawan itu kita tampilkan semua di grup, mengenai target aktif outlet, target jualan rupiahnya, apapun kita share di situ. Jadi entah ini senior atau junior atau orang baru, kelihatan semua. Ini orang baru tiba-tiba sudah sudah bagus nih. Nah, secara otomatis yang merasa dirinya senior karena sudah lama di situ semangat dengan sendirinya. Nah, itu akan meringankan beban leader sebenarnya dengan cara-cara seperti itu. Nggak harus selalu ditegur. Dengan kita share semuanya, asalkan semuanya yang masuk di KPI tadi kan, kalau kita share gitu, secara otomatis dia memperbaiki dirinya sendiri. Dan kalau kita terpaksa mendowngrade dia di sales level di bawahnya, semua sama-sama tahu tanpa ada, wah aku di downgrade, aku senior, tanpa ada rasa itu. Karena dia tahu hariannya nih, wah aku memang elek, aku pantas downgrade, aku harus belajar gitu. Itu mungkin yang terjadi di 515. SRF Consulting itu punya klien PDAM Surabaya. Ya, sama kayak gini ketemu para manajer itu, terus saya tanya, apa visi perusahaan atau apa gambaran ke depan perusahaan? Cuma apa itu yang coba belum harus ngomong ini. Padahal semua visinya itu ditulis di dokumen. Tapi kenapa kok ngomong ini ceblok? Sing ditulis itu kedawan. Uangnya dihafal no. Ngomongnya udah gak jelas kabeh. Sing ditekan wong 10 jawabnya 10. Mergo visinya kedawan. Terus sampean gunane nulis visi, sampean tulis yang gitu kayak apa gitu. Nah, terus kita diskusi. Diskusi itu akhirnya menemukan visi yang sirinya visi itu sekali mau cek apal, kasih di bulan balik ini sekali mau cek apal, dieleng-eleng, ngimpi wes eleng, ngimpi tangi itu wes eleng. PDAM yang semula mau macam-macam doang itu akhirnya disingkat, perusahaan air minum modern. Perusahaan air minum modern itu uang apal kabeh. Terjemahan teknis dari visi kepada masing-masing bidang itu akan membuat clear. Karena apa? Visinya clear. Begitu visinya clear, masing-masing bidang menerjemahkan secara clear, nanti termasuk HRD-nya. Berarti tahun ini kudu ngerekrut sak meni wong. Kan clear kan akhirnya kalau angkanya sudah jelas. Kan gini, sampai di toko yang besar ini ada berapa karyawan? Oh, berapa karyawan? Di toko besar ada berapa karyawan? 5. Mungkin berarti ada yang paling senior kan? Kepala pasukannya kan? Nah, kepala pasukannya dari 5 jadi perlu kepala pasukan. Nah, kalau sampean misalnya tahun depan mau bikin 10 toko,
10 ping 5 jelas 50. Misalnya roda depanmu 10 toko. 10 toko berarti 50. Yang harus dilakukan apa? Lha 50 iku nek anyar kabeh ditempatkan di toko baru kira-kira kayak apa toko ini? Wajar iku. Ora dadi. Nah, berarti kudu sifatnya begini. Rekrut 50 saiki diikutkan yang semula pegawai 5 dititipi loro ben dadi 7. Nah, untuk kaderisasi. Nanti pada saatnya dijupuk loro duduk sing anyar mau. Sing lawas dipindahne ning toko anyar. Sing pinter-pinter tapi rong dadi kepala toko dipindahne dadi kepala toko. Nah, ngono dadi lancar. Apa namanya? Mulus proses kaderisasi. Nah, kalau sampai tiba-tiba rekrut 50 orang, di training sehebat apapun trainernya, di kayak toko anyar, di komplit pelanggan tok sampai di sini. Yang mau saya tanyakan, tadi kan Pak Direktur begitu Pak Sidik menyampaikan bahwa tahun 2020 itu seperti yang saya tanyakan tadi itu adalah Jatilom pengen menjadi seperti perusahaan di Thailand yang semua itu sudah serba teknologi, semua itu serba mekanik kan begitu Pak ya. Jadi bagaimana bisa mengurangi yang namanya SDM dari tenaga kerja itu. Nah, yang mau saya tanyakan barangkali tadi belum tersampaikan atau mungkin saya yang memang belum bisa mengambil inti poin dari yang disampaikan dari awal tadi itu, sebenarnya apa pesan Bapak sebagai seorang konsultan manajemen dan juga keuangan untuk kepada kita ya, kepada kita, terutama kepada saya, untuk menuju impian yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi itu. Kita harus bagaimana begitu Pak? Itu yang barangkali belum tersampaikan. Dan kira-kira ketika kita harus upgrade itu upgrade apa? Apakah keuangan yang utama ataukah SDM? Cari visi yang besar. Jangan sekedar nyari duit. Hidup itu tugasnya bukan nyari duit. Tugasnya adalah beribadah. Beribadah seperti apa? Ikuti teladan Nabi. Jadi yang dimanamakan teladan Nabi itu bukan hanya sholatnya, bukan hanya zakatnya, tapi juga bagaimana kita berekonomi. Itu meladani Nabi. Dalam konteks ini adalah penguasaan ekonomi sesuai dengan bidang kita ini menjadi sangat penting. Karena umat yang lemah adalah umat yang setiap kebutuhan hidupnya tergantung kepada orang lain. Itu umat yang paling lemah. Nah, seperti itu kita jadi lemah. Kami beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk membuat satu roadmap sebetulnya, tapi memang belum sampai terdistribusikan. Jadi bagaimana 5 tahun ke depan, bagaimana 15 tahun, bahkan mungkin 30 tahun ke depan gitu ya. Nah, roadmap itu baru kami susun di tahun ini begitu ya. Jadi belum terjemahkan ke sana gitu. Jadi kami juga mengundang beberapa teman yang untuk bisa mendiskusikan, dan pada pagi hari ini kita berharap ini awal begitu bagaimana untuk ini bisa ke sana. Nah, memang ada beberapa yang kayaknya kita mesti mau tidak mau harus berubah. Salah satu contohnya itu kita ada beberapa farm yang kalau menurut saya farm ini sudah harusnya seperti perusahaan PDAM tadi. Perusahaan PDAM tadi itu sebagaimana kandang kita yang sudah usianya 30 tahun. Nah, ini kita juga jarang sekali menyusun bagaimana kalau biaya itu tiap tahun naik, tetapi beban karyawan itu masih tetap saja. Nah, itulah sebetulnya kita menjadi pemikiran bersama. Kita kepinginnya itu bagaimana ini bisa keluar angka yang besar buat mereka, tetapi bagaimana cost per unit kita ini turun, Pak. Nah, kita nggak pingin bahwa hanya hak mereka dapat, tapi hak perusahaan tidak dapat. Tadi kalau Pak Imam sampaikan bahwa kita mestinya tuh balan, begitulah. Kalau bisa tuh tumbuh bersama. Ada pemikirannya Pak Erik waktu itu cukup bagus. Bagaimana teman-teman ini punya koperasi, akhirnya waktu itu Pak pemikirannya. Tapi intinya sebagaimana tadi Bapak sampaikan, bagaimana teman-teman itu akhirnya menjadi bagian. Nah, di situ memiliki satu, kalau tadi harapannya bisa punya passive income dari dividennya. Jadi tadi yang disampaikan cukup banyak. Maka dari apa yang banyak ini mestinya kita memulai nanti kita mulai fokuskan dari masing-masing ini untuk mencapai satu tujuan yang tadi disebut visi itu
Mestinya kalau visi itu kayak sebagai umat Islam itu Pak, visinya apa terakhir? Masuk surga Pak. Cuma satu kata aja, pasti pengen masuk surga kan? Kan begitu. Tapi caranya bermacam-macam, ya kan? Tapi syaratnya ada, rukun iman sama rukun Islam. Ada yang masuk surga dengan berbakti kepada orang tuanya, kan gitu Pak. Ada juga yang tiap hari, pokoknya sebelum bapaknya makan, ya nggak makan-makan, kan begitu. Nah, inilah banyak hal, dan saya terima kasih hari ini kita bisa bersama-sama. Maka sebetulnya dari apa yang sebetulnya kita pikirkan, saya kapan hari juga mulai diskusikan dengan Pak Sigit, bagaimana fam-fam yang kalau kita sebut itu istilahnya umpamanya tadi disebut kalau sekarang sudah era milenial, era digitalisasi begitu, bagaimana sekarang mengubah kandang-kandang ini menjadi smart digital farm gitu loh. Ya, dengan begitu harapannya apa yang menjadi visinya? Kita salah satunya umpamanya menjadi perusahaan peternakan ayam petelur terbesar di Indonesia umpamanya. Itu salah satunya, Pak. Nah, itu mesti akan diterjemahkan berapa tahun, dan kita sekarang mesti tahu siapa lawan pertamanya, kan begitu. Kalau Sarun Pokpan itu kan unggas Pak, ada macam-macam kayak begitu ya. Dia ada broiler, kemudian ada petelur begitu. Nah, untuk itulah kelemahan kita. Kapan hari itu saya dalam rangka untuk mengupgrade itu Pak, saya beli buku Pak, tak suruh ambil satu-satu. Terus kemudian saya minta setelah di buku dibaca selesai, digilir Pak, kayak modele apa itu namanya yasinan, ya kan? Dapat gue kan tadi itu dikirimin gue kan, nggak seperti yasinan. Kalau yasinan kan dari situ dikirim ke sana gitu Pak ya, sehingga jalannya tadi tidak efisien Pak Suryo tadi. Pak Suryo tadi kenapa nggak didorong begitu? Mestinya setiap SDM dari kita semua itu punya sikap melihat sesuatu yang tadi itu, kalau saya sama Pak Im tadi bilang, Pak kelamaan digitu-gituin tadi itu, kenapa nggak sistem digeser ke sana kemari gitu ya, sehingga ada satu kecepatan begitu. Nah, bukan karena tempatnya ya ini, itu kewenangannya mereka, tapi kita mestinya ada satu bagaimana meminit waktu itu betul-betul dari menit ke menit itu menjadi sesuatu yang berharga. Seperti kalau kita ini di rumah sakit menyewa oksigen, itu satu tarikan gitu Pak ya, bayar